Oke. Nah, ini jenazahnya sudah ada ini. Berarti ini bukan dalam keadaan terbuka, bukan. Dan ini bukan pakai baju lagi. Nah, ini bajunya tadi sudah kita buka, tapi ini ditutup dengan kain. Maka kan ada yang diangkat itu dengan kain. Maka kita ambillah kain basahan. Ini tidak terbuka ya. Tidak boleh. Maka kalau dia laki-laki minimal itu yang kita tutup auratnya, karena aurat laki-laki itu sedikit kan, antara pusat sampai ke lutut. Nah, ini auratnya sudah tertutup. Karena aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Berarti ini tidak aurat, ini tidak aurat. Nah, tapi kalau bisa biar kita tidak tidak sembarangan kepada mayat itu, tertutup semua pun sampai ke muka tidak masalah. Tertutup sampai ke wajahnya tidak masalah. Tapi seperti ini pun tidak masalah juga. Oke. Nah, jadi jenazahnya sudah ada di sini. Kemudian tidak boleh kita memperlakukan mayat itu secara keras ataupun menyakiti. Walaupun ia sudah tidak bernyawa, tapi ada adab-adab untuk memandikan mayat ini. Salah satunya adalah kita perlakukan seperti kita memandikan diri kita sendiri. Nanti jangan diambil gros, digosoknya semua mayat itu kuat sampai luka. Nah, apalagi diambilnya digosokkan gigi segala macam. Tidak. Pakai adab, tetap kita perlakukan dengan lemah lembut ya, lemah lembut. Oke. Ini sudah ada jenazahnya. Maka ini tidak bisa satu orang memandikan jenazah ini, tidak bisa satu orang. Susah kalau satu orang, tapi banyak orangnya. Maka setelah itu air ini tadi sudah kita sediakan. Yang pertama yang kita ambil itu adalah air yang bersih. Nah, dibantu yang ambil air bersih ini, dipegang aja dulu. Anggap air bersihnya ini di yang ini, yang tempat air. Nah, tempat air. Oke ya. Nah, ini anggap ini pakai bantal. Nah, jadi setelah air bersih ini kan air bersih ini. Nah, ini kalau asli ada air di sini, tak mungkin bisa saya pegang seperti ini kan. Tapi mungkin ada juga meja di sini. Di sini ada air bersihnya. Dari kan 3 air bersih yang tidak ada campuran. Berarti ini pertama kita ambil dulu. Maka seperti biasa kita berniatlah. Apa niatnya? Nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Kalau dalam hati kita sengaja aku memandikan ini mayit atau jenazah fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati. Andai kata pun kita tidak baca, kita berniat untuk memandikan jenazah sudah sah. Karena berniat itu muqtaranat bil qalbi, mengiringi dengan hati apa yang kita niatkan, yang kita kerjakan, itulah niat kita. Oke. Maka ini usahakan juga mendahulukan, disunahkan dari hal yang kanan baru yang kiri. Nah, seperti itu. Disunahkan kanan dulu baru kiri. Seperti hadis Nabi, kita disunahkan hal-hal yang kanan baru kiri. Oke. Nah, ini tadi anggap di meja, maka saya sudah pasang niat, maka saya mandikan. Dimandikan seperti biasa. Maka ini saya basahi. Nah, ini dalam keadaan tertutup, tidak dibuka kain basahannya. Nah, kita masukkan, kita tuangkan sampai sini. Nah, ini berarti air lah, air kan. Oke. Nah, kemudian kira-kira sudah merata semua, sudah merata ini. Nah, baru ini kita balik-balikkan, artinya ke kiri dan ke kanan. Berarti kalau kita ingin mencucur dengan air anggota kanan, maka kita balikkan ke arah kiri. Nah, otomatis kita balikkan ini ke kiri. Misalnya coba bantu kita balikkan ini ke kiri. Ini kan kanan, berarti ke kiri, berarti ke sini kan. Nah, ini coba dibalikkan, agak dimiringkan saja ke sini ya. Karena kita mau membasuh bagian yang kanan. Ya, tapi dengan pelan. Oke. Nah, ini baru saya siram lagi. Saya siram. Nah, ini sambil kita kusuk-kusuk. Ini pun pakai sarung tangan, ini pakai sarung tangan. Semua pakai sarung tangan, tidak satu orang, tapi semuanya pakai sarung tangan. Setelah ini dikucurkan air, diguyurkan. Udah bersih ini. Nah, sambil digosok-gosok. Ini digosok-gosok. Nah, bagian dalam pun saya gosok. Oke, udah. Yang sekarang bagian yang kiri. Berarti kita baringkan sebelah kanan. Nah, oke. Nah, ini saya guyurkan air. Kalau bisa jangan penuhkan ketelingannya, nggak boleh. Oke, ini sudah air sampai ke belakang. Maka saya gosok-gosok ini. Badannya ini digosok lemah lembut. Nah, sampai ke bagian belakang, sampai ke kaki, sampai ini. Oke, nah sudah merata air semua nih. Kira-kira tidak ada lagi. Nah, baringkan seperti biasa. Kemudian kita khawatir nanti pas kita mau mengkafani ternyata
ada hal-hal kotoran yang keluar dari perutnya. Nah, maka kita tekan sedikit. Ketika kita menekannya, maka ini kita tekan perutnya, perut yang kanan dulu, baru perut yang kiri. Oke, ini agak ditinggikan sedikit nanti. Kemudian nanti saya tekan ini perlahan-lahan. Saya tekan misalnya, saya tekan ini. Nah, ternyata tidak ada yang keluar. Alhamdulillah, berarti tidak terlalu ribet. Ternyata ada yang keluar. Saya gosok ini, maka ini agak diangkat sedikit, maka ini dibantu agak diangkat sedikit. Ketika bukan yang mengangkat, bukan kita ngomong sama jenazah ya, tapi yang kita ngomong sama orang yang memandikan. Nanti kalau mengangkat sendiri, orang terbang, lari, orang tidak jadi dimandikan. Nah, jadi diangkat sedikit untuk memudahkan. Ternyata diangkat lah ini, ditekan ini perutnya ke bawah secara perlahan. Ternyata tidak, kadang-kadang itu keluar angin. Saya pernah dulu memandikan seperti itu, keluar angin. Itu enggak usah bilang-bilang, weh jenazahnya buang angin, takut, lari katanya. Tidak ada seperti itu, tapi diam aja. Nah, ternyata keluar anginnya, enggak apa-apa. Atau keluar kencingnya bisa, atau mohon maaf keluar buang air besarnya. Maka itu kita ambil air tadi, terus ini disiram terus ya, jangan berhenti, siram terus. Ternyata keluar. Begitu juga yang sebelah kiri. Maka kita tekan lagi, kita tekan. Ternyata tidak ada yang keluar, aman. Ada jenazah keluar, ada kotorannya. Tidak masalah, disiram terus. Ini agak kita angkat biar mudah. Nah, keluar. Oke, udah bersih. Maka ini tempat ini diusahakan tadi tempat pemandiannya ini agak berlubang untuk memudahkan airnya itu diserap ke bawah. Nah, ataupun ada tempat mengalir air agak tinggi sedikit itu. Ini agak tinggi sedikit seperti ini misalnya. Atau ada yang membantu di sini, baru keluar airnya semua. Bersih. Oke, ini udah bersih nih. Maka ini udah saya gosok-gosok. Ini kita masukkan tangan ke dalam, jangan dibuka, nggak boleh. Dibuka seperti ini nanti nggak boleh, karena ini sudah dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai baju lagi, hanya kain basahan. Tidak pakai celana dalam, tidak pakai singlet. Laki-laki perempuan sama saja. Oke, ini saya gosok-gosok bagian dalamnya, kemaluannya pun digosok. Nah, ini karena masih hidup jangan digosok lagi. Nah, digosok ini kemaluannya segala macam sampai ke kalau menggosok area yang sensitif gunakan tangan kiri. Misalnya menggosok kemaluan gunakan tangan kiri, menggosok duburnya bagian belakang gunakan tangan kiri. Oke. Nah, ternyata sudah kita gosok-gosok ini. Baru kita ambil cotton bud tadi. Cotton bud ini kita ambil. Maka ini untuk membersihkan, mana tahu ada najis-najis atau kotoran-kotoran yang menempel di tubuh jenazah. Nah, ini yang susahnya kadang-kadang orang yang mau meninggalnya itu, mohon maaf, begitu menjelang kematian tapi dia dilanda penyakit begitu, dirawat di rumah sakit sampai berbulan-bulan, itu harus benar-benar ekstra untuk memandikannya nanti. Nah, jadi tapi insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah begitu. Nah, oke. Nah, ini setelah kita ambil cotton budnya, maka kita gunakanlah. Susah karena pakai sarung tangan. Nah, jadi giginya boleh kita buka mulutnya ini, maka kita buka sendiri. Ini kita gosok-gosok. Udah bersih. Ini dibuang. Sediakan tempat sampah untuk membuang sisa-sisa yang kita gunakan. Buang ini. Nah, minta lagi. Apalagi kita gosok misalnya telinganya, sama dengan kita korek telinga. Gosok telinganya perlahan-lahan, telinga kiri. Hidungnya juga, dalam hidungnya itu ada kotoran-kotoran, biar bersih, biar wangi nanti. Nah, apalagi rambutnya rambutnya ini disisir, rambutnya udah bersih, laki-laki atau perempuan sama aja. Nah, kemudian area yang sensitif juga, maka mohon maaf kalau bisa di bagian belakang pun kita bersihkan dengan tangan kiri. Kemudian apalagi bagian kuku-kukunya. Kuku ini kan kita ambil berarti tangannya nih. Jadi tangannya ini kita ambil, ini kan tadi kita ambil tangannya ini kita di sela-sela lah begitu, kita gosok-gosok ini tangannya bersih, udah bersih semua, baru tangan kiri itu juga, maka ini tidak boleh kita buka secara sembarangan. Ini kita bersihkan, udah bersih, udah. Kemudian kakinya juga seperti itu, kita bersihkan kaki kuku-kukunya. Nah, oke, udah bersih. Nah, baru kita cucurkan lagi air. Air ini kan tadi banyak ini. Baru satu air ya, air yang pertama ya. Maka ini kita ambil lagi, dibantu oleh tim yang memandikan, dicucurkan lagi air, diguyurkan.
Nah, udah bersih dah. Ternyata udah bersih, nggak ada lagi nih. Nah, udah bersih nih. Oke, baru kita masukkan ini air sabun. Nah, ataupun sampo. Mana air sabun tadi? Nah, kita ambil air yang kedua. Ini air ini ada air sabun. Ini bercampur dengan sabun ataupun yang sudah kita haluskan, sabun batangan udah bercampur atau sabun cair. Maka sudah ini berbuih, ada berbusa, maka kita ambil ini untuk wangi seperti kita mandi biasa. Setelah air bersih baru kita pakai sabun. Nah, ini sudah kita gunakan pakai sabun sampai udah bersih. Maka ini kita gosok-gosok lagi, gosok semua badannya, gosok semua sudah kita gosok. Yang kanan, yang kiri, yang muka, belakang, bagian rambut semuanya perlahan-lahan. Mukanya semua sudah kita gosok, sampai ke kaki sudah kita gosok. Nah, baru kita bilas lagi. Oke. Nah, kita bilas dengan apa membilasnya? Dengan air ini mungkin nanti masih pakai busa, tapi ada tadi air yang bersih tadi boleh. Yang air pertama tadi masih ada sisa-sisanya, kita bilas. Oke, udah bersih. Udah bersih dah. Udah bersih, tidak ada lagi buihnya, busanya tidak ada lagi. Lalu apa lagi? Sebelum kita masukkan air yang ketiga, maka kita wudukkan. Jangan lupa mayat itu harus diwudukkan. Nah, tapi ini sunnah sebenarnya. Andai kata jenazah itu tidak diwudukkan, tidak sampai kita berdosa. Tapi diutamakan sekali diwudukkan agar dia kita pulangkan ke tempat peristirahatan yang terakhir dalam keadaan berwuduk suci begitu. Karena nanti kalau dia sudah diwudukkan, disentuh pun dia oleh ajnabinya atau orang yang tidak mahramnya, wuduknya tidak batal lagi. Karena hukum fikih itu sudah gugur, sudah habis sama dia. Misalnya, ini laki-laki, ada perempuan diciumnya nanti karena dia melayat yang terakhir, wuduk si mayat itu tidak batal lagi. Maka tidak batal lagi. Nah, wuduk kita yang batal ya hidup. Oke. Maka saya wudukkanlah. Saya wudukkan. Apa niatnya? Kalau secara lafaznya nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti fardhulillahi ta'ala. Nah, atau lengkapnya nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti li raf'il hadatsil asghar fardhulillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukkan mayit ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wudukkan. Berarti yang pertama kita wudukkan mukanya. Kita basuh mukanya 3 kali. 1, udah bersih dah kan? 2, 3. Oke. Berarti anggota wuduk selanjutnya tangan kanan. Kita wudukkan lagi. Kita cucurkan dari jari-jari sampai ke siku. Seperti biasa berwuduk. Bedanya dia tidak bisa berwuduk lagi. Kita yang mewudukkan. Lalu tangan kiri kita wudukkan lagi. Udah sampai ke siku. Selanjutnya rambut atau kepala. Kalau dia botak kan ada rambut. Berarti kita gosok aja kepalanya. Oke, kita ambil air itu. Ini kita gini. Kalau bisa jangan masukkan ke dalam, tapi kita cucurkan begitu agar tidak menjadi air yang mustakmal, air yang dipakai untuk berwudu. Oke, sudah. Telinganya sunnah, boleh telinga. Yang terakhir kakinya. Kakinya ini pun kita wudukkan dari jari-jari sampai ke mata kaki, kaki kanan, kaki kiri. Oke, udah siap dah. Ini berarti udah bersih, udah ada lagi sabun, udah wudhu. Yang terakhir air yang bercampur dengan kapur barus atau bidara. Nah, atau semacamnya yang wangi, yang tidak mengandung najis dan tidak mengandung alkohol. Tapi ini sudah bercampur kapur barus. Ini saya cium dulu ya. Ya, kapur barus. Oke. Ini terakhir. Setelah ini nggak ada lagi. Tadi sudah wudhu, maka ini saya siramkan lah. Dibantu oleh yang lain, maka saya siramkan sama semuanya. Nah, ini di atas tidak boleh terbuka, ini auratnya tidak boleh nampak. Kalau perempuan berarti dadanya, kalau perempuan berarti kain basahan ini menutup sampai ke dada. Oke, karena agar tidak nanti terjadi yang lain-lain. Maka ini saya cucurkan air lagi, ini air kapur barus agar wangi, agar jenazah itu awet, agar tidak diganggu oleh serangga dan segala macamnya. Oke, udah bersih. Kemudian dibalik ke kanan, udah ke kiri sudah, ke belakang sudah bersih, udah wangi. Oke, udah selesai. Nah, jadi ini sudah kita buat dengan air yang ketiga tadi, yang terakhir. Maka itu air yang terakhir tidak lagi dicampur-campur. Nah, setelah itu maka kita ambil handuk. Tadi ada handuk ya, ada handuk. Maka ini yang kain basahan ini kan dalam keadaan basah jenazah ini. Maka kita ambil handuknya. Handuk ini kita lap seperti biasa agar nanti kain kafannya tidak basah. Maka kita lap jenazah ini. Kalau bisa ini sebelum dipindahkan ke tempat kain kafan sudah dalam keadaan kering. Nah, maka ini ditarik
ditarik ini, diambil handuk tadi kan. Maka kain ini kan basah. Kain basahan ini kita tarik, tidak boleh ditarik secara terbuka, tapi masukkan dulu handuk di atasnya. Handuk di atasnya itu baru ini kita tarik secara perlahan. Kita tarik dari bawah, maka tinggallah nanti handuk ataupun kain yang sudah kering. Maka dia dalam keadaan kering, tidak ada lagi air. Seperti kita, seperti biasa, sudah kering, sudah rapi, sudah wangi. Nah, anggaplah ini handuknya misalnya. Misalnya ini handuknya ya. Nah, ini handuk yang putih ala-ala hotel lah misalnya ya. Jadi ini handuknya sudah kita buat ke atasnya nih, ini handuk. Oke, sudah kita lap ini, laplah perlahan-lahan, dilap ini perlahan-lahan. Sudah kita lap, sudah kering, maka kita taruh di atasnya ataupun kain atau handuk, maka ini kita tarik. Nah, ini kan kita tarik nih. Nah, berarti ini kita tarik dan dibantu oleh yang lain, akan kita tarik secara perlahan. Kita tarik kain basahan ini. Nah, udah lepas kain basahannya kan, maka kita singkirkan nanti untuk dicuci, jangan dipakai lagi. Nanti dicuci baru boleh dipakai lagi. Oke, ini sudah handuk nih. Nah, maka ini akan sebentar lagi tiba saatnya untuk mengkafani atau mengafani. Nah, sebelum ini kita pindahkan, maka kain kafan itu sudah disediakan di situ.